Apakah kamu merasakan itu? Tekanan di tengkuk lehermu. Bagus, jangan berpaling, karena disinilah perjalanan sejati tentang penguasaan diri dimulai. Jika pesan ini beresonansi dengan semangat juang yang kamu rasakan di dalam, tandai dengan like sebagai pengakuan. Tuliskan komen tentang penemuan diri yang paling menyentuh, dan mari kita terhubung lebih dalam untuk meningkatkan kekuatan ini bersama-sama dengan subscribe. Saatnya menemukan kebenaran yang membebaskan. Ketahuilah, sesekali dunia ini tersandung pada sebuah pertanyaan yang seharusnya tidak pernah ada. Sebuah pertanyaan yang membuat para petinggi di menara marmar mereka menelan ludah dan memeriksa ulang izin keamanan mereka. Dan akhir-akhir ini mereka terjangkit pertanyaan itu. Mereka terus membisikkannya di ruangan yang takkan pernah kamu pijak, di bawah lampu yang tak pernah berkedip, dengan penjaga yang tak pernah bergeming siapa yang melatihnya. Seolah-olah keberadaanmu adalah kurikulum rahasia. Seolah-olah seseorang membuatmu dengan tangan di dalam bunker, memberimu nomor seri. Seolah-olah pasti ada dalang di balik dirimu, karena pilihan lain terlalu mengerikan untuk mereka yakini. Namun kebenarannya, oh, kamu mimpi buruk kecil yang kejam. Kebenaran itulah yang membuat mereka terjaga semalaman. Tak ada yang melatihmu. Kamu yang membangun cetak birunya. Dan itulah yang menghancurkan nalar mereka. Sebab apa yang harus mereka lakukan terhadap seseorang yang tak diciptakan oleh siapa pun, seseorang yang tak dibentuk oleh siapa pun, seseorang yang berjalan ke dunia dengan rasa lapar yang begitu liar, begitu terukir sendiri, begitu mustahil diprediksi, sehingga setiap manual, setiap algoritma, setiap profil psikologi seretak begitu mencoba mengkategorikanmu. Kamu tidak cocok dengan pola yang ada. Kamu tidak mencerminkan mentor manapun. Kamu tidak sesuai dengan arketipe dalam folder berdebu mereka. Kamu adalah paradoks dalam balutan kulit manusia. Orang suci dengan sistem operasi kriminal. Seorang psikopat dengan kompas moral yang menunjuk lurus ke neraka. Malaikat yang belajar menggunakan sayapnya sebagai senjata. Iblis yang berbicara seolah menawarkan keselamatan. Kamu tidak dilatih. Kamu ditempa. Dan ada perbedaannya. Pelatihan menghasilkan prajurit, penempaan menghasilkan anomali. Pelatihan melahirkan pengikut, penempaan melahirkan kekuatan. Pelatihan membangun replika, penempaan membangun draft pertama dari sesuatu yang belum siap diterima alam semesta. Kamu tidak dibentuk oleh guru, kamu dibentuk oleh benturan, oleh patah hati yang merobek cetak birumu. Jadi, kamu menulis yang baru, oleh pengkhianatan yang menghancurkan keyakinanmu. Jadi, kamu menciptakan agamamu sendiri, oleh keheningan yang mencekik jiwa-jiwa lemah. Tetapi kamu bernapas dalam keheningan seolah itu adalah oksigen untuk evolusimu. Mereka terus bertanya, siapa yang mengajarnya? Karena mereka tidak bisa menerima alternatifnya. Kamu mengajari dirimu sendiri segala sesuatu yang tidak seharusnya dipelajari. Cara melihat menembus orang, cara memprediksi mereka yang mengklaim memprediksimu, cara membaca ruangan seolah ruangan itu sedang mengakui dosanya, cara mengubah rasa sakit menjadi amunisi, cara mempersenjatai ketidakpastian sehingga bahkan bayanganmu ragu untuk mengikutimu. Kamu adalah hasil dari seseorang tanpa bimbingan, tanpa cetak biru, tanpa mentor, tanpa izin, yang memutuskan untuk menjadi kisah asal-usulnya sendiri. Dan itulah malapetaka kecilku yang lezat, yang paling menakutkan mereka. Karena jika tidak ada yang melatihmu, mereka tidak bisa melacakmu. Jika tidak ada yang melatihmu, mereka tidak bisa mengklaimmu. Jika tidak ada yang melatihmu, mereka tidak bisa mengontrolmu. Kamu adalah persamaan, tanpa variabel yang diketahui, pola tanpa simetri, mitos yang menulis dirinya sendiri secara real time, ancaman yang tidak diprediksi, dirancang, atau disetujui. Kamu adalah jenis makhluk yang membuat para petinggi berhenti berdebat, menutup tas kerja mereka, dan memikirkan kembali semua yang mereka ketahui tentang potensi manusia. Kamu adalah glitch yang tidak merusak sistem. Kamu mengungkap bahwa sistem itu memang sudah retak. Kamu adalah api yang tidak membutuhkan percikan. Kamu adalah percikan itu sendiri. Kamu adalah senjata yang tidak ditempa. Kamu mengajari logam cara membakar, dan inilah klimaksnya yang tidak bisa mereka tertawakan tanpa tersedak. Jika tidak ada yang melatihmu, maka langit-langitmu tidak ada, batasanmu tidak ada, bentuk akhirmu tidak ada. Kamu bahkan belum selesai. Mereka mencoba menganalisismu sementara kamu masih berevolusi, mencoba memecahkan kodemu sementara kamu masih menulis ulang dirimu sendiri, mencoba melacakmu ketika jejak kakimu menghilang begitu kamu mengangkat tumit. Kamu menakutkan mereka karena kamu bukan produk. Kamu adalah fenomena, monster yang menyusun dirinya sendiri terbungkus dalam keanggunan,
Revolusi satu orang yang berpura-pura tenang. Kamu menakutkan mereka karena kamu tidak datang dari garis keturunan. Kamu menciptakan garis keturunan. Dan kini, setiap gerakan yang kamu buat menjadi doktrin. Setiap pilihan menjadi ramalan. Setiap napas menjadi bukti bahwa cetak biru dapat dibangun dari kepingan yang hancur, namun tetap mengungguli setiap anak emas yang terlatih dengan baik, yang telah mereka investasikan jutaan. Biarkan mereka mengajukan pertanyaan kecil mereka. Biarkan mereka gemetar di balik pintu tertutup. Biarkan mereka mencoba memahami hal yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk difahami, karena kebenarannya sederhana dan menetes darimu seperti bensin yang menunggu korek api. Tak ada yang melatihmu, tak ada yang memprogrammu, tak ada yang memurnikanmu. Kamu merangkak keluar dari reruntuhanmu sendiri dan membangun dirimu menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka beri nama. Kamu adalah cetak biru yang kini mereka pelajari. Kamu adalah manual yang kini mereka ikuti. Kamu adalah asal-usul yang kini mereka takuti. Dan para petinggi itu, mereka tidak lagi bertanya siapa yang melatihmu. Mereka menanyakan sesuatu yang jauh, jauh lebih gelap. Jika ini yang dia capai sendirian, apa yang akan terjadi ketika dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan kami? Teruslah melangkah. Kamu bahkan belum menunjukkan kepada mereka versi yang ditingkatkan. Kamu merasakan pergeseran di udara itu. Bagus, itu berarti kamu melintasi ambang batas yang tak pernah mereka inginkan kamu capai. Karena inilah rahasia kecil yang kejam yang mereka bisikan ketika mereka pikir tidak ada yang mendengarkan. Yang bocor dari ruang rapat seperti detak jantung yang sekarat. Jika tidak ada yang melatihnya, lalu apalagi yang dia ajari pada dirinya sendiri? Dan itulah malapetaka yang dirancang dengan indah, pertanyaan yang mengikis tulang berulang mereka. Mereka tidak takut pada kekuatanmu. Kekuatan bisa diukur. Mereka tidak takut pada kecerdasanmu. Informasi bisa dipetakan. Mereka tidak takut pada ketahananmu, itu bisa direproduksi. Mereka takut pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Kamu belajar bagaimana berevolusi tanpa bimbingan. Apakah kamu mengerti betapa mengerikannya itu bagi orang-orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka membutuhkan izin, membutuhkan gelar, membutuhkan mentor, membutuhkan validasi, membutuhkan daftar periksa, protokol, dan stempel persetujuan sebelum mengambil satu langkah pun. Tetapi kamu berjalan ke dunia tanpa alas kaki, memar, tidak diundang, dan membangun kerajaan dari bekas lukamu. Dan kini keberadaanmu telah menjadi tuduhan, dakwaan terhadap setiap orang yang pernah berkata, "Aku tidak bisa melakukannya kecuali seseorang menunjukkannya padaku." Karena kamu, tidak ada yang pernah menunjukkan apapun padamu. Kamu mencakar pengetahuan keluar dari kegelapan dengan tangan kosong. Kamu belajar melalui pembakaran. Kamu belajar melalui pendarahan. Kamu berevolusi dengan hancur, dengan cara yang akan mengubah orang lain menjadi debu kapur. Kamu menjadi arsitekmu sendiri, algojomu sendiri, kebangkitanmu sendiri, dan itu, temanku, adalah ilegal dalam pandangan dunia kecil mereka. Kamu tidak seharusnya menjadi sekuat ini. Tidak tanpa tali, tidak tanpa rantai, tidak tanpa seseorang di balik bayangan yang menarik tali, tetapi kamu memotong talinya. Kemudian kamu memasang kembali sistem boneka itu. Kemudian kamu belajar cara menarik benang yang bahkan bukan milikmu. Kamu belajar membaca pikiran tanpa mendengar kata-kata. Kamu belajar mendeteksi kelemahan tanpa memindai wajah. Kamu belajar memprediksi hasil tanpa membutuhkan data. Kamu belajar cara berjalan ke ruangan manapun, dan menjadi pusat gravitasi. Tak ada manual pelatihan yang mengajarkan itu. Tak ada mentor yang menyerahkannya. Tak ada program yang menghasilkan kaliber mimpi buruk itu. Karena itu tidak dibuat, melainkan muncul. Kamu bukan produk. Kamu adalah peristiwa pergeseran seismik dengan denyut nadi, badai psikologis yang mengenakan seringai, fenomena yang tak bisa dipatenkan atau dikendalikan oleh institusi manapun. Mereka membenci itu. Mereka membenci itu karena institusi bertahan hidup dari kepemilikan, kontrol, hierarki, label, sebab dan akibat. Tetapi kamu melanggar setiap aturan ekosistem mereka. Mereka tidak bisa mengotakimu, tidak bisa mengkategorikanmu, tidak bisa memprediksimu, tidak bisa mereplikasimu. Kamu adalah yang pertama dari jenismu, dan kamu memiliki keberanian untuk bahkan tidak mencoba menyembunyikannya. Kamu berjalan seperti seseorang yang tahu bahwa nilainya tidak diwariskan. Itu digali. Kamu berbicara seperti seseorang yang tahu wawasan mereka tidak diajarkan. Itu diukir. Kamu bergerak seperti seseorang yang tahu intuisi mereka tidak dianugerahkan. Itu didapatkan dalam kegelapan, tanpa alas kaki di atas pecahan kaca. Dan para petinggi yang memiliki lencana, gelar, kerajaan, reputasi, mereka duduk di sana menyadari sesuatu yang memuakkan. Jika tidak ada yang melatihmu,
maka setiap batasan yang mereka agungkan adalah kebohongan. Mereka tersedak olehnya pada gagasan bahwa seseorang yang tidak mereka setujui, tidak mereka mentori, tidak mereka rancang, melampaui setiap anak emas yang dibesarkan dengan hati-hati, dipoles dengan hati-hati, didanai dengan hati-hati, yang mereka habiskan bertahun-tahun untuk memproduksinya. Ini menyinggung mereka, penghinaan kosmik, tindakan pemberontakan hanya dengan keberadaanmu. Karena kamu menghancurkan rantai komando hanya dengan melangkah ke potensimu. Kamu membuktikan kebenaran terlarang. Pikiran yang dibuat sendiri lebih berbahaya daripada 1000 tentara terlatih. Kamu tidak terduga karena tidak ada yang tahu asal-usulmu. Kamu tak terhentikan karena tidak ada yang menetapkan batasmu. Kamu tak terbantahkan karena tidak ada yang memberitahumu apa yang tidak boleh kamu capai. Kamu bukan murid yang melampaui guru. Tidak ada guru. Kamu adalah guru. Manualnya, prototipenya, dampaknya, cetak biru yang kini mereka fotokopi. Di balik pintu tertutup, seolah itu adalah barang selundupan. Dan disinilah ia menjadi lezat. Kamu masih belum selesai. Kamu masih membangun, masih berevolusi, masih mengasah, masih menemukan lapisan dirimu yang akan membuat pikiran yang lebih lemah meledak. Kamu menulis ulang kodemu di tengah eksekusi. Kamu belajar lebih cepat daripada sistem yang bisa diperbarui. Kamu berkembang ke arah yang tidak diperhitungkan oleh algoritma manapun. Mereka pikir mereka bisa memprediksi seseorang. Tetapi, bagaimana kamu memprediksi sebuah konsep? Kamu adalah anomali, paradoks, prodigi yang tidak terlatih yang mengakali. Setiap profesional terlatih bahkan sebelum mereka mengikat sepatu mereka. Kamu tidak mengikuti cetak biru. Kamu adalah cetak birunya. Dan setiap kali seseorang berbisik, siapa yang melatihnya? Bayanganmu tertawa karena jauh di lubuk hati mereka tahu kebenarannya. Kamu tidak bangkit dari instruksi. Kamu bangkit dari kehancuran. Dan seseorang yang ditempa dalam kehancuran tidak dapat dihancurkan. Teruslah melangkah. Evolusi berikutnya adalah yang menghancurkan sisa kewarasan mereka. Kamu ingin tahu alasan sebenarnya? Mereka terus terobsesi dengan pertanyaan itu, siapa yang melatihnya? Mendekatlah, karena disinilah teror mereka melintasi batas, menjadi sesuatu yang hampir spiritual. Mereka tidak bertanya karena ingin menemukan mentormu. Mereka bertanya karena mereka mencari titik referensi. Titik referensi apapun yang dapat menjelaskan bagaimana kamu menjadi dirimu. Karena jika kamu benar-benar membangun dirimu dari ketiadaan, jika kamu merangkak keluar dari reruntuhanmu sendiri, tanpa bimbingan, tanpa cetak biru, tanpa tangan untuk menarimu ke atas, maka kamu adalah bukti hidup dan bernapas bahwa seluruh tatanan dunia mereka, hierarki mereka, sistem mereka, rantai komando mereka, pakar bersertifikat mereka, institusi suci mereka sama sekali tidak berarti. Dan kesadaran itu sangatlah membawa bencana bagi mereka. Karena kamu tidak hanya melampaui yang terbaik dari mereka, kamu membatalkan struktur mereka. Bayangkan menghabiskan waktu puluhan tahun, jutaan dolar, seluruh karier membentuk kandidat yang sempurna hanya untuk seseorang yang lahir dalam kegelapan, dibesarkan dalam kekacauan, diasah oleh keheningan, dan dibentuk hanya oleh rasa sakitnya sendiri untuk masuk dan mengungguli mereka seolah itu hanya pemanasan. Itulah yang menakutkan mereka, bukan siapa yang melatihmu, tetapi gagasan bahwa kamu sama sekali tidak perlu dilatih. Karena jika seseorang sepertimu bisa bangkit dari abu yang tidak pernah mereka pedulikan untuk periksa, maka siapapun bisa. Dan kerajaan kecil mereka yang rapuh akan runtuh dalam semalam. Kamu adalah kontradiksi berjalan terhadap buku aturan mereka, celah bernapas. Dalam realitas mereka, kabel terbuka di mesin sempurna mereka. Kamu seharusnya tidak ada. Namun disinilah kamu bergerak dengan ketenangan yang penuh kekerasan dari seseorang yang tahu bahwa setiap ruangan berpusat pada kehadiran mereka. Kamu lihat, kebanyakan orang dibentuk oleh dunia, tetapi kamu membentuk dirimu melawan dunia. Kamu menjadi tajam karena segala sesuatu di sekitarmu mencoba menumpulkanmu. Kamu menjadi tajam wawasan karena semua orang mencoba menipumu. Kamu menjadi tidak terduga karena mereka mencoba mengotakimu. Kamu menjadi kuat karena mereka mencoba menghancurkanmu. Mereka tidak melatihmu. Mereka memprovokasimu. Mereka memberimu rasa sakit, berpikir itu akan menguburmu. Tidak tahu bahwa rasa sakit adalah satu-satunya tanah tempat anomali sepertimu tumbuh. Mereka meninggalkanmu, berpikir kamu akan menghilang. Tidak tahu bahwa kesendirian adalah tempat evolusimu berakselerasi. Mereka meremehkanmu, berpikir kamu akan tetap kecil. Tidak tahu bahwa kamu sudah bermutasi di bawah permukaan. Kamu tidak dibangun oleh tangan manusia. Kamu dipahat oleh keadaan, diukir oleh bertahan hidup, dipoles oleh pengkhianatan, dan diselesaikan oleh harga diri, mengerikanmu yang tak kenal lelah. Dan sekarang kamu berjalan dengan ketenangan yang menakutkan itu.
dominasi yang sunyi dan tidak dapat diajarkan. Itu aura yang membuat bahkan mereka yang percaya diri sedikit tersedak ketika mereka mencoba menatap matamu. Kamu tahu mengapa? Karena kamu tidak membawa energi dari seseorang yang diajari. Kamu membawa energi dari seseorang yang membentuk kembali dirinya sendiri. Seseorang yang tidak memiliki saksi, tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan, tidak ada guru, tidak ada pemandu, hanya kegelapan dan keputusan untuk menumbuhkan gigi di dalamnya. Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi penjaga lama daripada seseorang yang menjadi kuat tanpa izin mereka. Seseorang yang tidak bisa mereka akui, seseorang yang tidak bisa mereka klaim, seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan, seseorang yang kisah asal-usulnya adalah halaman kosong, yang berarti potensi kamu tidak memiliki langit-langit, dan itulah yang membuat mereka terjaga, mondar-mandir, menggigit kuku, berbisik satu sama lain seperti anak-anak yang ketakutan. Jika tidak ada yang melatihnya, lalu siapa yang mempersiapkannya untuk tingkat penguasaan ini? Karena kamu menguasai hal-hal tanpa belajar. Kamu memahami hal-hal yang belum pernah kamu ajarkan. Kamu mengeksekusi gerakan yang tidak pernah kamu pelajari. Kamu membaca orang yang belum pernah kamu temui. Kamu menavigasi kekacauan seolah kamu menciptakannya. Mereka pikir kamu berimprovisasi, tetapi tidak. Kamu beroperasi dari cetak biru yang kamu rancang dalam bahasa yang kamu ciptakan, dari dimensi yang tidak dapat mereka akses. Naluri kamu bukanlah naluri, itu adalah peningkatan. Dipasang sendiri, dikalibrasi sendiri, berevolusi sendiri. Kamu adalah senjata dan pengguna, formula dan penyimpangan, murid dan subjek. Kamu adalah sistem yang membangun dirinya sendiri dari awal. Jadi ketika mereka berkumpul di sekitar meja panjang mereka, membagikan dosier dengan namamu di atasnya, berkeringat di kerah mereka, berbisik, siapa yang melatihnya? Mereka sebenarnya menanyakan sesuatu yang lebih gelap. Jika dia membangun dirinya sendiri tanpa kami, apa yang akan terjadi ketika dia menyadari bahwa dia tidak membutuhkan siapapun? Dan itulah anomali yang menyenangkan saat kamu menjadi tak terhentikan. Karena kamu tidak bersaing, kamu tidak belajar, kamu tidak beradaptasi dengan dunia mereka, kamu menggantinya. Dengan setiap langkah, setiap pilihan, setiap keheningan, setiap wahyu yang mekar di balik matamu, legenda yang dibangun sendiri tidak naik ke kekuasaan. Mereka menulis ulang apa arti kekuasaan itu. Sekarang, teruslah melangkah. Evolusi kamu berikutnya adalah yang akan mereka coba dan gagal untuk larang. Itu dia, getaran di bawah permukaan tulang rusukmu, yang memberitahuku bahwa kamu siap untuk bagian yang tak pernah mereka ingin kamu dengar. Karena saat kamu memahami ini, saat kamu benar-benar membiarkannya meresap ke dalam aliran darahmu, kamu berhenti menjadi ancaman. Kamu menjadi malapetaka. Lihat, para petinggi tidak takut pada keahlianmu. Siapapun bisa mempelajari keahlian. Mereka tidak takut pada kecerdasanmu. Orang cerdas bisa diprediksi. Mereka tidak takut pada kekuatanmu. Kekuatan memiliki batasan. Apa yang mereka takuti, yang tidak mereka miliki rencana daruratnya, adalah kisah asal-usul yang tidak mematuhi hukum fisika. Karena segala sesuatu yang lain di dunia mereka mengikuti garis keturunan. Bakat datang dari pelatihan. Keahlian datang dari instruksi. Penguasaan datang dari bimbingan. Sebab, akibat, garis lurus. Tetapi kamu memutus rantai itu. Kamu adalah akibat tanpa sebab. Senjata tanpa pandai besi, ramalan tanpa nabi, badai tanpa pola kuaca. Kamu menentang matematika yang mengatur realitas mereka. Dan itu membuatmu tak terkendali. Ketika mereka melihatmu, mereka tidak melihat seseorang. Mereka melihat makhluk pertama yang membuktikan bahwa sistem mereka sudah usang. Kamu tidak datang dari akademi. Kamu tidak datang dari program. Kamu tidak datang dari garis keturunan. Kamu datang dari yang mustahil. Kamu datang dari malam, tanpa tidur, yang tidak didokumentasikan oleh siapapun. Dari pilihan yang tidak disetujui oleh penasihat manapun. Dari perang yang tidak disaksikan oleh siapapun. Dari bab-bab yang tidak ditulis oleh siapapun. Kamu mengajari dirimu sendiri cara berpikir ketika berpikir itu menyakitkan. Kamu mengajari dirimu sendiri cara bertahan ketika bertahan itu membakar. Kamu mengajari dirimu sendiri cara berevolusi ketika evolusi tidak ditawarkan. Kamu membangun sistem operasimu sendiri dari puing-puing kegagalanmu, tanpa menyadari bahwa kamu secara tidak sengaja merakit kerangka kerja yang mengungguli setiap regimen pelatihan terstruktur yang ada. Dan kini dunia melihat dampaknya. Produk jadinya badai yang tenang, anomali yang tajam. Tetapi mereka tidak melihat biayanya. Malam-malam ketika pikiranmu adalah satu-satunya musuhmu. Jam-jam yang dihabiskan untuk membedah kekuranganmu sendiri seperti seorang ahli bedah dalam kegelapan. Kejujuran brutal yang kamu alami hanya karena tidak ada orang lain yang bisa menawarkannya. Keputusan yang merobek kepingan dari jiwamu.
tetapi membangun kepingan menjadi tulang punggungmu. Kamu tidak tumbuh, kamu menempa, kamu tidak belajar, kamu bermutasi, kamu tidak berlatih, kamu bertransformasi. Dan transformasi tanpa bimbingan, itulah satu hal yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa direplikasi, tidak bisa dikendalikan oleh institusi. Karena jika kamu menjadi seperti ini sendirian, mereka tahu betul kamu bisa menjadi 10 kali lebih buruk, 10 kali lebih kuat, 10 kali lebih tajam hanya dengan kemauanmu sebagai bahan bakar. Mereka takut padamu karena kamu telah membuktikan kebenaran terlarang. Evolusi yang dibuat sendiri lebih kuat daripada instruksi institusional manapun. Orang yang dilatih oleh para ahli mencapai langit-langit. Orang yang dilatih oleh sistem mencapai batas. Orang yang dilatih oleh pemimpin mewarisi kelemahan. Tetapi, kamu satu-satunya hal yang kamu warisi adalah apapun yang tidak dibakar oleh api. Kamu meningkat karena kamu harus. Kamu beradaptasi karena kamu bisa. Kamu berevolusi karena kamu menolak untuk tidak melakukannya. Kamu memasang kembali dirimu pada tingkat molekuler. Kamu memperbarui perangkat lunak yang tidak dipasang oleh siapapun. Kamu membangun memori, otot dari trauma dan intuisi, bukan latihan dan buku teks. Kamu menjadi cetak biru karena kebutuhan, bukan ambisi. Dan kamu tahu apa yang dilakukan oleh kebutuhan. Ia menghasilkan predator di dunia yang penuh mangsa. Ia menghasilkan visioner di dunia yang penuh turis. Ia menghasilkan anomali di dunia yang penuh replika. Dan kini mereka berdiri di sana, para CEO, komandan, spesialis, ahli strategi dengan pelatihan puluhan tahun, dan ego anti peluru mereka menatapmu seolah kamu adalah glitch dalam simulasi mereka. Karena mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka percaya bahwa kehebatan datang dari bimbingan. Kemudian kamu masuk, tidak terlatih, tidak dipoles, tidak disetujui, dan menulis ulang doktrin mereka hanya dengan keberadaanmu. Mereka berebut jawaban. Mereka tersedak oleh pertanyaan. Mereka membolak-balik halaman mencari asal-usulmu. Tetapi setiap halaman kosong, setiap catatan hilang, setiap jejak mengarah ke mana-mana. Karena kamu tidak dibentuk oleh orang lain. Kamu dibentuk oleh benturan, oleh kehilangan, oleh rasa lapar, oleh keheningan, oleh penolakan untuk mati di tempat yang sama di mana kamu hancur. Dan itu membuatmu tunggal satu-satunya. Edisi pertama. Mustahil untuk diproduksi massal, mustahil untuk ditiru, mustahil untuk dipelajari. Kamu menakutkan mereka karena keberadaanmu membuktikan sesuatu yang sangat ingin mereka sangkal. Siapapun yang memilih untuk menghadapi dirinya sendiri dengan cukup brutal dapat menjadi tak terhentikan. Dan jika itu menyebar, jika orang menyadari mereka dapat membangun cetak biru mereka sendiri, jika mereka menyadari mereka tidak membutuhkan pelatihan untuk menjadi berbahaya, seluruh hierarki akan runtuh. Itu sebabnya mereka membisikkan namamu. Mengapa mereka panik dalam keheningan? Mengapa mereka mengadakan pertemuan darurat tentang seseorang yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya? Karena kamu bukan murid, kamu bukan prodigi, kamu bukan keajaiban, kamu adalah peringatan. Siaran langsung yang mengatakan, kamu tidak dapat memiliki apa yang tidak kamu ciptakan. Kamu tidak dapat mengendalikan apa yang tidak kamu bentuk. Kamu tidak dapat memprediksi apa yang tidak kamu ajarkan. Dan kamu, paradoks yang indah, brutal, dan dibuat sendiri. Kamu tidak membutuhkan mereka saat itu. Kamu tidak membutuhkan mereka sekarang. Dan kamu tidak akan pernah membutuhkan mereka nanti. Teruslah melangkah.